Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Khalid Jogesuma sebagai dokter, Saya Anis Mirza sebagai perawat. Saya Syifa Kotanada sebagai manajer. Saya Alifana Kia sebagai ahli gizi. Saya Noviari Agara sebagai pasien. Jadi kami akan menampilkan video tugas kami etika profesi gizi. Selamat nonton. Dah. Masih kurang. Halo, Halo? kamu udah lihat belum? Sudah. Brandnya minta kamu kurus dalam 2 minggu ini karena dalam 2 minggu ini akan ada sesi penutupan. Jadi kamu harus kurus ya. Cukup nggak ya? Harus cukup, intinya harus cukup. Oke. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Namanya siapa, Bu, kalau boleh tahu? Namanya Via. Mafia. Kebutuhannya apa, Bu? Saya itu pengen nurunin berat badan gitu. Oh, jadi pengen ketemu ahli gizi ya, Bu, sebenarnya. Sebelum kita ketemu ahli gizi, kita timbang berat badan dan tinggi badan dulu ya, Bu. Oke, sini. Dokter, ini asesmen dari pasien yang baru datang. Bisa dilihat dulu ya, dokter. Terima kasih. Ibu Novia boleh masuk ya ke ruang dokter. Silakan duduk. Oke, ini atas nama Novia ya. Iya. Kerjaannya ini sebagai influencer, benar? Oke, jadi keluhannya itu pengen turun berat badan selama 2 minggu Iya. karena ada pemotretan. Ya, targetnya harus jelas ya. Harus turun dalam 2 minggu itu. Baik, kita bantu cari cara ya. Ini keluhannya gimana keluhannya? Saya itu tuh sering pusing, terus itu suka gemetar gitu. Nah, terus makanannya itu tuh kayak kurang tertib gitu dong. Itu tandanya tubuh kamu itu kelelahan karena nggak ada nutrisi yang masuk. Iya, benar. Itu tandanya kalau makan tuh nggak aman. Ya, kalau mau trennya cepat ya saya ada opsi lain. Hah? Apa itu, Dok? Mau tahu? Jadi saya ada program khusus. Program khususnya ini program tentang suplemen khusus dan diet herbal. Yang mana itu bisa cepat sekali. Itu apanya, Dok? Ya aman lah, selagi masih sesuai aturan. Dokter, mohon maaf, tapi saya sepertinya tidak setuju dengan program yang dokter sarankan ke pasien. Nah, tapi ini kan sudah banyak digunakan, jadi ya menurut saya aman-aman saja. Iya, banyak sudah digunakan, tapi kan program tersebut belum tentu aman untuk pasien dan pasien juga menunjukkan tanda kekurangan energi. Bagaimana dokter bisa mengingatkan hal tersebut? Tapi kami itu butuh hasil cepat, bukan cuma teori. Saya cuma takut gagal, Dok. Kalau nggak sesuai dengan standar, ya saya akan kehilangan semuanya. Ya, justru karena itu kamu butuh solusi cepat, jadi saya kasih lah program untuk suplemen khusus atau diet teh herbalnya. Maaf, Dok, saya potong sekali lagi ya. Tapi walaupun hal tersebut solusi cepat, hal tersebut dapat mendorong dia atau mbak ini ke bahaya yang lebih besar, Dok. Ini bukan soal aman atau tidak, tapi soal kesehatan dia. Kalau saya kenapa-napa, dokter bisa jamin. Ya terserah kamu mau ikut rekomendasi saya atau enggak. Itu kan program dari saya. Tidak, kita bisa capai perubahan tersebut, tapi tidak dengan cara instan. Bagaimana? Saya pilih yang aman. Kalau begitu, kita ubah strategi. Baik, nanti kami akan dampingi prosesnya. Oke, karena memilih yang aman mungkin saya terlalu hard selling ya. Kita mengutamakan keselamatan pasien dulu. Iya, betul sekali. Saya nggak mau mempertaruhkan kesehatan demi konten. Dan tenaga kesehatan tidak boleh menjual harapan tanpa dasar. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil. Tapi nyawa.